Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia ya Kak. Untuk kelas 5 tema 1. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai gagasan pokok. Nah, untuk pembahasan gagasan pokok ini sendiri, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai nama lain dari gagasan pokok. Kemudian, kita juga akan mempelajari mengenai pengertian gagasan pokok. Definisi gagasan pokok itu sendiri apa? Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tentang nama lain dari gagasan pokok. Nah, ternyata gagasan pokok ini punya beberapa nama. Yang pertama, ada gagasan utama. Kemudian ada pikiran utama. Setelah itu ada pikiran pokok. Kemudian ada ide pokok. Dan ada pokok pikiran. Nah, gagasan pokok ini punya banyak nama ternyata ya. Ada gagasan utama, pikiran pokok, ide pokok, dan pokok pikiran. Jadi seandainya nanti suatu saat kalian bertemu dengan soal, sebutkan gagasan utama pada wacana berikut. Atau sebutkan ide pokok pada paragraf berikut. Atau sebutkan pokok pikiran untuk paragraf berikut. Nah, kalian nggak perlu bingung karena sebenarnya gagasan pokok atau gagasan utama, pikiran pokok, ide pokok, dan pokok pikiran ini mereka meskipun dengan nama berbeda tapi mempunyai pengertian yang sama. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, sekarang kita akan mempelajari pengertian gagasan pokok itu sendiri. Terus gagasan pokok itu apa? Yang tadi sudah kita pelajari namanya ada banyak. Nah, gagasan pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Jadi idenya di suatu paragraf tersebut. Nah, dan perlu kalian ingat bahwa setiap paragraf itu hanya memiliki satu gagasan pokok. Ingat ya Kak ya, cuma ada satu gagasan pokok. Nah, dan letaknya gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Gagasan pokok itu adanya di kalimat utama. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang paragraf. Terus ada yang masih ingat nggak sih? Paragraf itu apa? Oke, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Jadi ada beberapa kalimat. Kalau beberapa berarti lebih dari satu ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada jenis cabai ada bermacam-macam. Ini satu kalimat. Kalimat yang kedua, ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Titik. Ini kalimat yang kedua nih ya. Oke. Kalimat yang ketiga, saat ini juga sedang dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Ini kalimat yang ketiga. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf. Dan penulisan paragraf biasanya di awal paragraf itu penulisannya menjorong ke dalam. Nah, coba perhatikan. Jenis cabai ini penulisannya menjorong ke dalam. Nah, salah satu ciri paragraf. Oke, bisa dipahami ya tadi paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat. Ini ada 3 kalimat. 1, 2, 3. Nah, ini kumpulan dari kalimat. Sudah bisa dipahami? Oke, kalau kita sudah bisa paham tentang paragraf, sekarang kita akan lanjut ke kalimat utama.
Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang di dalamnya ada gagasan pokok. Nah, terus kalimat utama ini adanya di mana? Nah, kita akan mempelajari letak kalimat utama ya. Nah, untuk letak kalimat utama ini, dia bisa di awal paragraf. Nah, biasanya disebut dengan deduktif. Deduktif. Oke, untuk lebih mudah mengingatnya, awal paragraf deduktif. Cluenya D, depan. Nah, depan ini kan awal ya. Berarti kalau di awal paragraf disebut deduktif. Yang kedua, ada di akhir paragraf atau disebut induktif. Ingat ya, kalau D depan itu deduktif, kalau akhir induktif. Yang selanjutnya ada awal dan akhir paragraf atau biasa disebut campuran. Nah, tapi meskipun letaknya ini ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf, biasanya kalimat utama ini lebih seringnya dia berada pada awal paragraf. Ingat ya Kak ya, lebih sering. Bukan berarti harus selalu di awal paragraf. Cuman dia lebih seringnya ada di awal paragraf. Sekarang kalau kita sudah mempelajari gagasan pokok, terus kita sudah paham tentang paragraf, kita juga sudah tahu tentang kalimat utama. Nah, sekarang kita cari tahu gimana sih cara nentuin gagasan pokoknya. Nah, cara nentukan gagasan pokok yang pertama, kita baca dulu Kak seluruh paragrafnya. Kita baca dengan cermat, dibaca pelan-pelan, dibaca perlahan yang cermat. Nah, setelah itu kalian tentukan kalimat utamanya. Nah, setelah kalian menentukan kalimat utamanya, kita sudah dapat nih kalimat utamanya. Nah, kita tinggal mengurangi kata dalam kalimat utama itu. Jadi, satu kalimat tersebut bisa kita kurangi kata-katanya, atau bisa kita hapus 1, 2, atau beberapa kata di dalamnya ya. Nah, setelah kita mengurangi kata-katanya, akhirnya kita membuat kesimpulan. Tadi kan sudah kita persempit tuh kata di kalimat tersebut. Jadi kalimat yang tadinya agak panjang, kita kurangin kata-katanya, jadi udah agak pendek. Nah, sekarang tinggal disimpulkan kalimat utamanya. Setelah kita menyimpulkan, nah baru deh kita dapat menyimpulkan isi paragrafnya. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita akan menentukan gagasan pokoknya ya Kak. Kita coba praktik. Oke, Ustazah sajikan satu paragraf yang tadi. Nah, tadi langkah untuk menentukan gagasan pokok itu yang pertama adalah dengan membaca secara cermat. Oke, kita coba baca ya paragrafnya. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga sedang dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, di sini setelah kita membaca, sekarang kita tentukan kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya ini ada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya? Oke, kita tentukan ya kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya kita kasih garis merah. Jenis cabai ada bermacam-macam. Nah, ini ada kalimat utamanya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengurangi kata. Nah, mengurangi kata yang ada pada kalimat utama. Berarti kita kurangi ya Kak ya. Di sini kita akan kurangi kata jenis. Nah, di sini kita kurangi kata jenis. Dan di sini juga kita kurangi kata ada.
Nah, di sini kalimat utamanya jadi lebih singkat nih. Jadi, cabai ada bermacam-macam. Nah, tadi sudah ada beberapa tahapan ya. Yang pertama sudah kita baca dengan cermat. Kita sudah menentukan kalimat utamanya. Terus langkah selanjutnya adalah mengurangi kata. Nah, setelah ini yang langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan kata. Nah, cabai bermacam-macam berarti kesimpulannya paragraf ini menceritakan tentang macam-macam cabai. Berarti gagasan pokoknya itu adalah macam-macam cabai. Nah, sudah ketemu ya gagasan pokoknya? Sangat mudah kan Kak cara menentukan gagasan pokok? Nah, sekarang ada lagi nih. Kalau tadi ini jenis cabai ada bermacam-macam ini adalah kalimat utama sehingga kita bisa tahu tentang gagasan pokoknya. Terus kalau kalimat yang selanjutnya ini disebut apa? Karena kalimat ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga sedang dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Ini disebut dengan kalimat apa ya? Nah, ternyata kalimat yang dari kata ada cabai sampai untuk memperindah halaman ini disebut dengan kalimat penjelas. Saya kasih garis kuning ya. Nah, Alfa nih. Nah, ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Nah, saat ini juga sedang dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, yang Ustazah kasih garis kuning di atas di bawahnya ini disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini apa sih? Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, di sini kan kalimat utamanya jenis cabai ada bermacam-macam. Dijelasin tuh sama kalimat penjelas. Jadi macam-macamnya itu ada cabai merah, ada cabai keriting, ada cabai rawit, sambil dijelasin lagi. Cabai merah ini kurang pedas, terus cabai keriting pedas, cabai rawit sangat pedas. Nah, mereka ini adalah kalimat penjelas. Bisa dipahami, Kak? Oke, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya.